Hai everyone, balik lagi di konten bulanan gue. Dan kali ini gue akan memberikan beberapa rekomendasi ya mengenai film yang akan rilis di bulan Mei ini. Dan ini gue buat berdasarkan waktu rilis yang ada di US gitu. Jadi kurang lebih rada-rada mirip lah dengan Indonesia ya. Cuma secara keseluruhan sih untuk film-film besarnya gue rasa akan tayang di minggu yang sama. Dan film pertama untuk konten kali ini itu ada Doctor Strange. Ini sejauh ini sih belum ada info mengenai delay lagi ya untuk film ini karena sebelumnya sempat di-delay juga. Dari sisi cerita sih masih melanjutkan dari apa yang terjadi di Spider-Man No Way Home dan berhubungan dengan WandaVision juga sih gue rasa ya. Tema secara keseluruhan atau garis besarnya berhubungan dengan multiverse. Mungkin kita akan ngelihat kembali yang kemarin sempat muncul ya di Loki. Dan kalau bermain dengan multiverse ini sih gue rasa banyak banget ya probabilitasnya. Kita mungkin banget ketemu dengan variannya Tony Stark atau bahkan Wolverine yang versinya Hugh Jackman. Dan ini film yang akan rame juga sih di Indonesia. Gue rasa bakal bakal lebih rame dari Batman yang kemarin, tapi nggak serame Spider-Man sih. Feeling gue sih gitu ya. Cuma untuk cerita secara ininya gue rasa udah kurang lebih masih intinya sih tentang konsekuensi sih. Gue rasa itu sih. Dan gue sendiri nggak mau ngeliat lebih lanjut ya dari sisi promosi, entah itu trailer, TV spot, ataupun behind the scene, supaya nggak kena spoiler juga sih. Dan gue rasa ini film yang akan gue tonton walaupun gue nggak nonton trailernya juga. Dan gue rasa atau menurut gue penting untuk nonton seriesnya WandaVision dan Loki mungkin biar ada sedikit reference mengenai multiverse dan apa yang terjadi dengan karakter Wanda ini. Ini juga dipegang oleh Sam Raimi ya, dan dia cukup cukup punya knowledge lah mengenai dunia Marvel dan biasa ngesutradarain film horor juga. Jadi ya semoga fun dari sisi hasil akhirnya dan ya itu aja sih. Semoga semoga menghibur lah karena itu tujuannya gue nonton ini gitu. Nggak kurang nggak lebih sih. Selanjutnya ada film dengan genre horor yang bernama Firestarter. Plotnya tentang perempuan atau anak perempuan yang memiliki kemampuan untuk membakar sesuatu dari pikirannya. Ini adaptasi dari Stephen King dan begitu gua ngeliat dari sisi posternya ya, itu entah kenapa gue inget dengan film Carrie, gitu, filmnya dia juga. Dan ada Zac Efron di sini, filmnya dari Blumhouse juga. Gua rasa dari sisi standar sih udah cukup oke sih harusnya ya. Dan gue sendiri nggak terlalu expect banyak ya dari film ini. Sama yang kayak sebelumnya, asal menghibur aja sih. Karena ini bukan tipikal film yang em, bakal gue rasa bukan tipikal film yang bakal menggait lo dari sisi emosional gitu. Lebih ke fun. Selanjutnya ada film dengan judul Man yang disutradarai oleh Alex Garland. Genrenya misteri dan ini filmnya A24. Gue ngeliat dari sisi trailer sih ini lebih lebih berat ya ke genre misterinya, baru ke horornya gitu. Dari yang gue lihat juga nggak terlalu banyak yang disampaikan melalui trailernya. Cukup cukup apa ya namanya, cukup banyak rahasia juga sih yang nggak disampaikan. Secara plot juga nggak terlalu jelas dan agak creepy gitu. Mungkin gue ngeliat apel ini sebagai simbol sih yang ditampilin di trailer. Ini salah satu film yang menarik perhatian gue sih di antara film-film horor yang rilis di bulan ini ya, di bulan Mei. Cuma
Ya, we'll see bakal jadi seperti apa hasil akhirnya. Dan yang terakhir ini ada Top Gun Maverick. Honestly gue belum pernah nonton Top Gun, salah satu film yang masuk ke watchlist gue juga. Dan dari kemarin sempet pengen nonton yang pertama tapi gue tunda-tunda dan sampai sekarang belum kesampaian gitu. Dari sisi story masih ngelanjutin dari film sebelumnya, dan kenapa gue masukin di list ini karena gue rasa ini film yang bisa dibilang berpotensi untuk oke ya, atau bisa dibilang cukup punya kualitas sih, feeling gue sih gitu ya dari apa yang gue lihat. Dan gue nggak bisa ngomong banyak karena emang gue belum nonton film pertamanya gitu. Dari sisi cerita gue nggak tahu apa-apa, cuma ini ngelanjutin dari film sebelumnya. Itu aja sih yang bisa gue rekomendasiin mengenai film-film yang akan rilis di bulan Mei ini. Dan cukup banyak ya dari genre horor. Terutama Men sih, itu sih yang menurut gue paling menarik di luar Doctor Strange ya. Dan mungkin seingat gue Doctor Strange yang kedua ini juga ada sedikit atau ada bumbu horornya sih. Dan sama seriesnya Obi-Wan, itu juga salah satu yang masuk ke watchlist gue di bulan ini. So, itu aja beberapa rekomendasi atau film-film yang udah gue kumpulin ya, yang menurut gue cukup menarik sih untuk ditonton di bulan ini. So, thank you for watching. It's me Patrick signing off.